Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mulai pelajaran Al-Qur'an hadis terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas tentang surat Al-Ikhlas. Sudah pernah mendengarkan surat Al-Ikhlas? Pasti sudah pernah mendengar dong. Surat Al-Ikhlas itu surat yang paling sering dibaca karena ayatnya yang sedikit, biasanya dibaca ketika rakaat kedua dalam sholat tarawih. Surat Al-Ikhlas, hari ini kita membaca bareng-bareng tentang bacaan surat Al-Ikhlas. Kemudian nanti Bu Eva terangkan satu persatu per ayatnya dan artinya. Kemudian Bu Eva jelaskan isi-isi pokok dalam surat Al-Ikhlas. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita jelaskan satu persatu. Qul huwallahu ahad. Qul artinya katakanlah wahai Muhammad, huwa dialah, Allahu Allah, ahadun yang maha esa atau yang maha tunggal. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Kemudian Allahus samad. Allahu artinya Allah, as-samadu tempat meminta segala sesuatu. Allahus samad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak, wa lam yulad dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu maha esa, enggak punya anak dan tidak diperanakkan. Oke, selanjutnya walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun dan tidak ada lahu dengan dia atau bagi Allah kufuwan yang setara atau bandingan, ahadun sesuatu atau sesuapun. Walam yakun lahu kufuwan ahad dan tidak ada sesuatu atau seorang pun yang setara dengan dia itu maksudnya adalah Allah. Oke, kita baca bareng-bareng surat Al-Ikhlas dan artinya ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha esa, Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi Allah itu maha esa, tidak ada yang setara dengan Allah. Sesuatu pun atau seorang pun tidak ada yang bisa menyetarai keesaan Allah. Oke. Kemudian surat Al-Ikhlas ini artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas, surat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan kaum musyrikin Quraisy dan kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad tentang sifat-sifat Allah. Oke. Melalui malaikat Jibril, Allah kemudian menyampaikan surat Al-Ikhlas dari ayat ke-1 sampai ke-4 kepada Nabi Muhammad. Nabi pun menjelaskan kepada mereka bahwasanya Allah itu memiliki semua sifat kesempurnaan. Oke. Surat Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas itu termasuk golongan surat Makkiyah, berarti diturunkan di kota Mekah. Oke. Surat Al-Ikhlas itu menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Esa dalam zat maupun sifatnya. Dia Maha Tunggal dan tidak lebih dari itu. Maksudnya dia hanya satu dan tidak dua, tidak tiga, tidak empat dan selebihnya, bukan. Dia hanya Maha Satu atau Maha Esa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung bagi semua makhluk. Artinya, segala kebutuhan baik manusia, hewan, tumbuhan itu hanya ada dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari sifat-sifat kemusyrikan atau persekutuan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi tidak ada sekutu, tidak ada 2, 3, 4 dan selebihnya. Hanya satu, yakni Allah saja. Berarti Allah itu Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang menyamai dan tidak satu pun menyamai atas kekuasaannya. Jadi tidak ada yang bisa menyamai dan tidak ada satu pun yang bisa menyamai kekuasaannya. Kekuasaannya aja tidak bisa, apalagi menyamai Allah. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang pertama ialah pahalanya sepertiga Al-Quran. Membaca sekali surat Al-Ikhlas seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kalau membaca 3 kali surat Al-Ikhlas maka pahalanya seperti hatam Al-Quran. Karena kalau 1 kali kan sepertiga Al-Quran, berarti kalau 3 kali 1 Al-Quran dong. Nah, kemudian yang kedua ialah istana surga. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas sampai 10 kali, pasti Allah akan membuatkan istana di surganya. Yang ketiga ialah dijaga dari segala macam mara bahaya. Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali setelah subuh, maka dijaga dari segala macam mara bahaya. Kemudian pahalanya sampai kepada orang tua. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali di samping kuburan orang tuanya, kemudian mendoakannya, maka pahalanya sampai kepada orang tuanya. Syukron, jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.